Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal ayat 14 sampai 18. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Ya, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita baca. Mari kita akan melihat sama-sama apa pesan firman Tuhan yang bisa, pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus ya. Tetapi kitab Efesus ini cukup unik karena biasanya Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di berbagai tersebar di seluruh Asia. Itu biasanya menjawab setiap permasalahan atau misalnya ada penyesat yang mencoba menyesatkan jemaat, lalu Paulus menulis surat-surat yang menguatkan jemaat di situ atau membawa mereka kembali ke jalan ajaran yang benar. Tapi dalam Efesus ini ya, Paulus ini lebih mencurahkan seperti pikirannya ataupun juga hatinya. Dan kitab Efesus ini juga bukan hanya untuk jemaat Efesus, tetapi ditujukan lebih ke seluruh jemaat, sehingga kitab ini bisa dibaca, dinikmati bukan hanya khusus jemaat Efesus, tetapi seluruh jemaat yang ada tubuh Kristus yang tersebar di seluruh Asia waktu itu ya. Ingin jemaat bertumbuh di dalam Tuhan, maka Paulus mengingatkan hal yang penting di sini, yaitu agar kita kembali kepada apa yang sebenarnya harus dilakukan ya. Di dalam pembacaan ini mari kita lihat sama-sama bagaimana nasihat Paulus agar jemaat ini mengerti apa yang harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita bisa melihatnya ya, yaitu adalah yang pertama di situ Paulus mengatakan adalah, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif ya. Yang kata yang perlu kita lihat sama-sama yaitu adalah perhatikanlah dengan saksama ya. Perhatikanlah dengan saksama ya. Apa arti saksama itu ya? Saya melihat di kamus bahasa Indonesia itu, saksama itu artinya dia teliti ya, memiliki ketelitian ya. Kalau memperhatikan dengan saksama berarti memperhatikan sesuatu dengan sangat teliti ya. Ketelitian itu membutuhkan yang namanya fokus ya. Ketelitian membutuhkan fokus
Ketelitian tidak bisa ya kita kerjakan tanpa kita benar-benar fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Fokus berarti mengutamakan satu hal lalu mengabaikan yang lain yang dirasakan tidak sesuai tujuan. Ya saya contohkan misalnya ada satu keluarga ya pergi bersama-sama misalnya ke mall misalnya. Nah di situ ternyata ramai sekali mallnya. Satu keluarga ini ternyata memiliki satu anak kecil ya. Satu anak kecil. Lah karena anak kecil itu kan suka lari-lari kemana-mana. Akhirnya lepas. Ya lalu hilang bingung. Nah lalu seluruh keluarga ini mencari anak ini. Nah ketika mencari pasti mereka akan melihat ciri-cirinya ya, ciri-ciri anak ini misalnya tadi berangkat pakai baju merah misalnya ya. Pasti langsung secara kita sadar misalnya ada orang itu yang kita lihat pasti yang badannya kecil pakai kaos merah ya. Yang besar-besar pasti diabaikan di dalam kerumunan ya. Nah seperti itulah ya ketika kita fokus mencari dengan kita melihat ciri-ciri yang kita inginkan. Fokus adalah hal yang sulit di dalam kehidupan manusia. Manusia itu cenderung cepat bosan, juga tidak konsisten. Padahal ketelitian itu juga membutuhkan konsistensi. Kita memilah-milah sesuatu, kalau cepat bosan, maka tidak jadi ketemu. Fokus adalah hal yang sulit bagi manusia. Nah, tetapi fokus juga memiliki manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Maka itu Rasul Paulus di sini mengingatkan kita, perhatikanlah dengan saksama. Artinya, mari fokus apa yang harusnya kita kerjakan. Saya punya satu cerita kemarin ketika YouTube ada bagus sekali. Satu cerita yang bagus dan ada makna yang bagus. Nah, ada satu, ini bukan ilustrasi tetapi kisah nyata. Ada seorang samurai di Jepang ya. Jadi di Jepang itu ada bukan legenda. Ada seorang yang benar-benar hidup di zaman itu, seorang samurai, yaitu namanya Musashi. Musashi ini ada seorang samurai yang memiliki nama besar, bahkan sampai sekarang ya di Jepang itu kalau ditanya siapa samurai terhebat, pasti orang akan mengatakan Musashi. Nah, mengapa Musashi ini begitu hebat dan begitu disegani di Jepang ya? Dia seorang samurai yang luar biasa dan dihormati karena apa? Sepanjang hidupnya, sepanjang karirnya sebagai ahli pedang, itu dia ketika bertempur atau duel dengan musuhnya, itu dia tidak pernah kalah. Jadi Musashi ini adalah orang yang sempurna di dalam karirnya sebagai seorang ahli pedang. Akhirnya Musashi ini ditantangi ya semua jagoan-jagoan di Jepang, sampai orang-orang yang hebat itu habis di tangannya. Karena apa? Waktu berduel pasti salah satu itu mati ya. Dan Musashi ini tetap hidup sampai tua. Musashi ini tidak mati karena berduel, tetapi dia mati tua dan karena dia terkena kanker. Tapi sebelum mati, Musashi ini menulis ya sebuah buku tentang kehidupannya. Mengapa kok dia bisa jadi hebat sekali gitu. Mengapa kok dia tidak pernah bisa dikalahkan dengan orang. Sehebat apapun orang saya bisa mengalahkan, tapi kenyataannya tetap tidak bisa. Nah, ternyata ada satu rangkuman di dalam bukunya dia tuliskan, yaitu hidup saya itu adalah hidup karena fokus. Nah, jadi ada ajaran Musashi tentang hidupnya yaitu fokus. Nah, fokus memang luar biasa. Fokus membuat orang menjadi sesuai dengan tujuannya. Nah, Musashi ini cerita ketika saya melakukan sesuatu
sesuatu saya harus tahu alasannya. Jadi misalnya dia makan, dia harus tahu secara sadar alasan saya makan apa. Misalnya saya makan sayur, ya saya tahu alasannya agar saya sehat. Jadi fokus. Nah, banyak orang makan tidak fokus, tidak sadar. Jadi makan segala sesuatu, ya pokoknya saya pengen makan. Tetapi yang diajarkan Musa ini, jangan melakukan sesuatu hanya karena pengen, tetapi harus mempunyai alasan. Nah, disinilah pelajaran penting yang juga bisa kita petik dari kehidupan Musa ini. Seperti yang dikatakan Paulus, ya, perhatikan dengan saksama apa yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita melakukan segala sesuatu dengan kita hanya ingin atau kita memiliki alasan untuk melakukannya. Ya inilah kalau kita mau mengecek fokus, kita bisa menggunakan satu pertanyaan, ya. Mengapa saya melakukan ini? Nah, itu bisa mengecek kita. Misalnya kita mau bepergian, ya. Ada orang bepergian karena memang ada alasannya, tapi ada juga orang bepergian ya nggak tahu, saya pokoknya mau keluar rumah, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa mengecek fokus itu dengan cara pertanyaan, mengapa saya melakukan ini? Ya, contohnya kita doa pagi atau doa seperti kita saat ini, atau melakukan pelayanan bahkan, atau melakukan apapun untuk Tuhan harusnya. Tetapi mari kita cek, mengapa saya melakukan ini? Belum tentu loh kita benar-benar melakukan itu untuk Tuhan. Siapa tahu sudah berubah pikiran kita atau fokus kita. Nah, disitulah kita bisa belajar kembali untuk fokus. Nah, kita tanyakan kepada diri kita. Maka Paulus juga di dalam surat-suratnya juga mengatakan, ya, kita menguji diri kita di dalam pekerjaan kita masing-masing. Jadi setiap kita akan mengerti apakah pekerjaan kita itu baik atau tidak, ya. Di situ juga dikatakan jangan seperti orang yang bebal. Nah, orang bebal ini adalah orang yang sulit mengerti apa yang baik, ataupun juga bisa dikatakan orang yang sudah tahu sesuatu yang baik tetapi mengabaikan itu. Nah, itulah orang bebal. Paulus katakan jangan hidup seperti orang yang bebal, tetapi orang yang arif. Orang bebal tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Artinya dia broken focus. Dia tidak peduli arti apa ketika dia melakukan itu. Padahal kita harus mulai dengan fokus. Artinya kita tahu alasan kita melakukan segala sesuatu. Bahkan orang bebal ketika diingatkan, ya, tentang fokus dan tujuan, dia akan cenderung mengabaikannya. Misalnya diberitahu orang, kamu kalau melakukan ini harus gini, wah, dia tidak mau. Padahal ketika orang memberikan satu peringatan kepada dia itu agar pasti pekerjaannya atau segala yang dilakukan itu jadi baik. Nah, tetapi orang bebal tidak mau. Bahkan, ya, firman Tuhan yang banyak berisi tentang hal-hal yang mengingatkan kita tentang kembali kepada fokus yang baik, itu bisa ditolak karena apa? Ada kebebalan di dalam hati, ya. Maka mari kita kembali belajar untuk yang namanya fokus, ya. Ini memang bukan hal yang mudah. Fokus ini hal yang sulit sekali, tetapi ketika kita bisa melakukannya, ada banyak hal yang luar biasa, ya. Banyak hal di dunia ini yang membuat fokus kita menjadi rusak, ya. Contohnya misalnya, ya, ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Maka orang yang khawatir itu akan sulit berpikir dengan benar. Orang yang khawatir akan bisa bertindak yang tidak wajar, ya. Saya pernah melihat teman saya itu waktu mau ujian, ya, itu dia khawatir, ya, khawatirnya berlebihan, ya. Nah, maka dia itu malah
dipanggil masuk untuk ujian nggak masuk, malah lari ke toilet. Nah, jadi dia melakukan hal-hal yang tidak wajar ya. Jadi tidak berusaha untuk gimana ini saya segera ujian ini ya. Saya mempersiapkan apa, tapi dia malah takut ya. Kekhawatiran bisa ya membuat kita jadi panik, membuat kita jadi tidak fokus mengerjakan, jadi wah takut-takut ya. Padahal Tuhan sudah katakan ya, misalnya kita khawatir tentang kehidupan kita, Tuhan katakan burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Jadi fokus kita dikembalikan karena ada firman Tuhan yang mengingatkan kita. Nah, firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan ini adalah janji, pernyataan, juga perkataan-perkataan Tuhan yang membuat kita fokus kembali bahwa kita ini anak-anak Tuhan itu sangat berharga dan luar biasa. Maka Paulus mengatakan ya, bangkit, bangun, hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena kita memiliki Kristus yang luar biasa, yang menjadi pusat fokus kita. Maka firman Tuhan itu selalu membawa kita kembali ke fokus yang benar kalau kita salah ya. Atau juga bisa ketika hal-hal di dunia ini kita takut tentang masa depan ya. Wah, besok gimana ya, masa depan saya belum mempunyai ini, saya belum bisa ini. Wah, gimana besok ya di masa depan. Wah, membuat kita takut. Firman Tuhan katakan, aku tahu segala rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah, ini membuat kita damai, lalu kita fokus kembali apa yang bisa kita kerjakan. Ya mungkin ada juga kesedihan, kekecewaan. Semua itu sudah ada dijawab oleh firman Tuhan. Kalau kita mau belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan, segala sesuatu di Alkitab ini sudah cukup untuk menjawab permasalahan kehidupan kita ya. Dulu waktu kami belajar ya bersama-sama di kelas itu, ada teman-teman tuh bertanya, itu ada yang neko-neko ya, macam-macam gitu ditanyakan yang tidak ada di Alkitab ini ditanyakan. Kalau Alkitab begini bagaimana ya? Dan salah satu dosen kami menjawabnya, Alkitab ini tidak ditujukan untuk menjawab semua pertanyaan kita atau hal-hal yang kita ingin tahu, tetapi Alkitab ini ditujukan untuk memimpin kita di dalam iman kepada Tuhan. Jadi pertanyaan yang mungkin aneh-aneh ya bisa kita tanyakan di Alkitab ini, tetapi belum tentu itu yang perlu kita ketahui. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ya kita baca janji-janji Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan yang ada di situ, yang penting-penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita kembali bisa fokus dengan apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, juga ada lagi yang bisa membuat fokus kita rusak, yaitu adalah keinginan. Keinginan-keinginan kita bisa membuat fokus kita rusak. Apakah keinginan kita adalah hal-hal yang surgawi, atau seperti yang dikatakan firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan ada. Atau juga apakah yang selama ini kita pikirkan perkara dunia yang justru akan menjerat kita untuk menjauh dari Tuhan. Nah, maka mari kita merenungkan, apakah keinginan-keinginan kita itu mulai menjerat kita. Nah, kalau iya, mari kita fokus kembali. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana perkara-perkara itu akan membuat kita kembali fokus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena dikatakan ya di ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, di sini yang
dimaksud anggur adalah kenikmatan ya, kenikmatan yang bisa membuat fokus kita hilang ya. Memang kenikmatan itu akan membuat konsentrasi kita, kewaspadaan kita itu hilang ya, atau berkurang ya. Kalau kita tidur waktu malam nyaman enak ya, maka konsentrasi kita, jaga-jaga kita itu bisa berkurang ya. Maka maling itu banyak datang di saat orang sedang enak-enaknya tidur, sedang enak-enaknya terlelap ya. Disitulah maling datang ya. Maka mari kita akan melihat bagaimana kehidupan kita. Apakah keinginan-keinginan kita membawa kita fokus kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ataupun juga hal-hal surgawi, atau malah kita mengerjakan hal-hal yang membawa kita, menarik kita ke dalam hal-hal yang duniawi. Nah, yang kedua adalah di situ Paulus katakan pergunakanlah waktu yang ada. Paulus katakan pergunakanlah waktu yang ada. Ya, waktu terus berjalan, tidak bisa kembali. Setiap detik adalah satu kesempatan. Setiap detiknya kita tidak bisa kembali. Saya tadi melakukan salah ya, tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Seperti kita mengulang film atau mengulang lagu, tidak bisa. Kita sudah berlalu salah, ya salah. Bagaimana fokus kita pada waktu? Apakah waktu kita sudah efektif? Nah, di situ dikatakan gunakanlah waktu. Nah, sama artinya adalah misalnya ya, menggunakan waktu itu saya analogikan seperti kita menggunakan satu bahan yang sama tetapi dengan hasil yang berbeda. Nah, contohnya misalnya kita memiliki pasir ya, tetangga kita juga memiliki pasir sama. Nah, satu truk sama, punya pasir satu truk sama. Tetapi kita melihat pasir itu adalah sesuatu yang akan kita gunakan untuk membangun tembok misalnya. Lalu kita saring pasir itu, kita pilih yang bagus-bagus, lalu kita pilah-pilah pasir itu, lalu kita olah dengan kita campur semen dan juga batu bata misalnya. Nah, lalu kita jadikan itu sebagai tembok. Nah, tetapi tetangga kita ya, dia juga punya pasir satu truk, tetapi dia membiarkan pasir itu kena hujan, terus ya kena hujan lagi, panas, hujan, lama-lama pasirnya itu habis. Nah, lalu 1 tahun kemudian, nah, pasirmu kemarin kamu pakai buat apa, kita tanya. Wah, nggak tahu kemana ya, tiba-tiba udah habis. Nah, lalu dia balik tanya, lah pasirmu, nah itu sudah jadi tembok. Nah, waktu kita memiliki waktu yang sama, tetapi apakah kita mengerjakannya menjadi apa kita kerjakan waktu itu? Kita memiliki bahan baku yang sama, yaitu waktu yang sama, tetapi hasilnya bisa beda-beda tergantung apa yang kita kerjakan. Maka mari kita melihat waktu dengan cermat, sehingga yang kita kerjakan itu menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita, bahkan sesuatu yang bisa memberkati ya. Kalau sesuatu yang kita kerjakan itu memberkati kita, itu bagus. Tetapi juga akan lebih bagus lagi kalau sesuatu yang kita kerjakan, hal-hal yang kita kerjakan itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka disinilah titik dimana ketika kita fokus dengan waktu kita yang baik, nah maka kita bisa menjadi berkat. Maka kita bisa lebih lagi menjadi berkat. Karena apa? Menggunakan waktu itu dengan positif, dengan baik. Nah, Paulus katakan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Nah, Paulus tahu ya di akhir zaman itu maka orang akan semakin jahat, semakin jahat. Nah, hari-hari ini jahat. Banyak orang cenderung menghabiskan waktu untuk hal-hal yang jahat, hal yang tidak baik. Ya, apa yang jahat itu?
Yang jahat itu adalah orang-orang mengejar dunia ini dan segala keinginannya. Ya. Firman Tuhan katakan keinginan daging itu berseteru dengan kehendak Tuhan. Orang-orang di dunia ini semakin berseteru dengan kehendak Tuhan karena menghabiskan waktu hanya untuk mengejar keinginan daging, hal-hal yang menyenangkannya. Ya, tadi kita baca di ayat 18, jangan mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah penuh dengan roh. Hendaklah kita penuh dengan roh. Ya. Roh di sini dengan huruf besar, berarti ini Roh Kudus. Berarti hidup kita hendaknya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, ya, maka kita akan menyeleksi hal-hal yang harus kita lakukan atau tidak, karena Roh Kudus menolong kita, menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada dan menggunakan waktu yang ada untuk melakukan hal. Ya, kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ ya kita menggunakan waktu yang ada untuk kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka ada yang namanya buah-buah roh. Ya. Nah, di situ dikatakan dalam Galatia, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita isi hidup kita dengan hal-hal yang meningkatkan hal seperti ini, yaitu kasih. Ya. Kita isi waktu kita dengan kita mengasihi. Ya, mungkin memang kita tidak mungkin bisa ya mengasihi semua orang dengan memperlakukan orang itu spesial. Ya. Pasti hanya beberapa orang, ya. Tetapi secara umum mari kita berbuat kasih itu. Sukacita. Nah, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, mari kita tetap bersukacita di dalam Roh Kudus. Ya. Lalu damai sejahtera, nah, karena ada pimpinan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, mari kita tingkatkan ini di dalam waktu-waktu kita, sehingga yang mengisi waktu kita ini adalah kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, lalu di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 juga dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, di sini juga dikatakan waktu, ya, waktu. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, artinya selama masih ada waktu bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, mari kita isi waktu kita, karena hari-hari ini orang melakukan hal yang jahat, tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan kita berseberangan dengan itu. Kita melakukan hal-hal yang menyukacitakan Roh Kudus, maka buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan hal-hal yang baik dengan tidak jemu-jemu, karena nanti akan datang waktunya kita pasti menuai apa yang baik yang kita lakukan. Nah, ada satu hukum ya di dalam kehidupan ini, hukum tabur tuai. Ya, itu hukum secara umum. Ya, kalau kita mengerjakan hal yang buruk, ya pasti kita menuai hal yang buruk. Tetapi kalau kita mengerjakan hal yang baik, kita akan menuai hal yang baik. Ya. Perbuatan baik kita itu
harus kita kerjakan karena kita memang orang percaya, kita sudah diselamatkan ya. Bukan karena kita berbuat baik itu agar kita selamat, itu tentu saja tidak ya. Karena kita itu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ada kemarin saya melihat ya di Instagram, ada salah satu pendeta yang mengilustrasikan tentang perbuatan baik ya. Kalau kita berbuat baik itu bukan untuk selamat, itu analoginya seperti ini. Seperti kita sakit, kita minum obat, lalu kita sembuh, lalu kita bisa berolahraga ya. Jadi kalau di sini kita lihat, kita sakit, minum obat, sembuh, bisa olahraga. Yang menyembuhkan kita apa? Bukan olahraganya ya, tetapi karena kita minum obat. Bukan olahraga yang menyembuhkan kita, tetapi obatnya ya. Tanda kita sembuh, kita bisa olahraga ya. Tanda kita selamat adalah ketika kita menjadi orang yang berbuat baik ya. Jadi berbuat baik itu bukan karena untuk selamat, tetapi karena memang kita adalah orang yang sudah selamat, maka kita bisa berbuat baik. Seperti orang yang sudah minum obat, dia sudah sembuh, lalu dia bisa berolahraga. Nah seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa ya, mengerti kehendak Allah, mengerti kehendak Tuhan? Kalau kita gagal fokus, ya, kita tidak fokus pada rencananya, maka mari dengan apa yang diingatkan Paulus ini tentang kembali untuk melihat fokus kita. Ini bisa mengingatkan hidup kita yang di beberapa bagian tidak fokus. Ya mungkin kalau kita lihat ada bagian-bagian hidup kita yang sudah fokus, bagus. Ada mungkin yang ya sudah fokus tapi kurang. Ada mungkin yang belum fokus sama sekali. Nah, di dalam sisi-sisi kehidupan kita banyak sekali. Maka mari kita melihatnya satu persatu, kita merenungkan bagian hidup saya apa ya yang saya belum fokus ya, mari kita perbaiki. Mari kita perbaiki dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan berguna mengajar kita, meluruskan kita hal-hal yang perlu untuk membenahi hidup kita, menegur yang salah dalam kehidupan kita. Maka kita akan kembali fokus untuk mengerti kehendak Tuhan. Seperti dirindukan Paulus ketika dia menulis ya surat Efesus ini, untuk mengingatkan kembali jemaat agar apa? Agar menjadi terang, agar tidak broken fokus menjadi orang-orang seperti dunia. Tetapi Paulus katakan, bangkit kamu yang tidur, bangkit kamu yang tidur, bangkit kamu yang mati, bangkit. Agar apa? Cahaya Tuhan di dalam kehidupan kita itu bisa memancar lewat kehidupan kita. Maka ada dua hal yang perlu kita belajar, yaitu kita harus mulai mengerti fokus kita. Fokus apa yang kita kerjakan, kita dengan saksama memperhatikan cara hidup kita. Lalu yang kedua juga fokus dengan waktu-waktu yang dapat kita isi dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Ya puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita kembali untuk kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan.